Prabowo sebut ekonomi RI aneh, negara makin kaya tapi kok rakyatnya makin miskin. Padahal yang kaya itu negara loh, bukan pejabat. Tapi pejabat di negara kita kaya raya. Gaji hakim naik 300%. Menteri minta anggaran 5 triliun, dikasih 10 triliun. Anggaran MBG 1,2 triliun per hari. Bangun Kopdes 3 miliar per toko. Beli motor listrik buat BGN anggarannya 1 triliun. Ada lagi yang baru. Bisa nyuap mahasiswa 300 juta. Sewa pendemo per orangnya 100 ribu plus dapat wajan. Gaji kabinetnya gemuk sampai 103 orang. Tapi kalau naikin gaji guru katanya nggak bisa. Nggak ada uangnya. Pertanyaannya, jadi kalau udah tahu rakyat makin miskin, solusi dari pemerintah apa? Jangan suruh rakyat kerja. Rakyat udah kerja tiap hari. Cuma duitnya habis bayar pajak. Habis beli sembako yang serba mahal. Habis beli bensin yang mahal, habis beli token listrik yang makin mahal, habis buat biaya pendidikan yang nggak gratis, habis buat kesehatan. Gitu. Sudah baca berita artikel ini? Utang negara nyaris 10.000 triliun. DPR desak pemerintah untuk perketat pajak rakyat demi menyelamatkan fiskal katanya. Emang pada nggak becus lu ngurus negara? Waktu ngutang ke negara lain, uangnya kalian nikmatin sendiri. Giliran bayar hutang, rakyat kecil yang kalian cekik, yang kalian peras dengan dalih bayar pajak. Apa tidak ada solusi lain selain yang dicecer pajak terus? Rakyat diperketat, suruh bayar pajak terus. Kalian enak, kerja cuma duduk-duduk doang. Ngutang ke negara lain, hasil hutangnya kalian nikmatin sendiri. Hidup kalian difasilitasi oleh negara. Jangan-jangan kalian yang tidak pernah bayar pajak. Harusnya pemerintah memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jangan menambah beban kepada rakyatnya. Mau nggak kalian para pejabat, gaji pejabat, anggaran pejabat, fasilitas pejabat yang diberikan oleh negara itu dipotong 50% untuk membayar hutang negara? Mau nggak kalian? Jangan dikit-dikit selalu dilimpahkan kepada rakyat kecil untuk membayar hutang negara dengan dalih bayar pajak dan lain sebagainya. Udah mah gaji rakyat Indonesia kecil, kebutuhan sehari-hari semakin tinggi, ditambah harus bayar pajak dan lain sebagainya. Sakit nih negara ya. Salam akal sehat. Ini partai nggak ketua, nggak karyawannya, zolim semua. Muhammad Misbah, Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Golkar, dia minta pemerintah tegas mempajaki rakyat. Katanya pemerintah agar lebih tegas dan berani dalam mempajaki rakyat, soalnya utang pemerintah terus naik. Makanya Pak, kalau logo partai itu jangan pohon beringin, jadi isinya setan semua. Peres aja peres terus rakyat. Rakyat mau ngesot kek, mau makan nasi aron kek, bodoh amat. Jadi partai nyusahin rakyat, kagak ketua, kagak karyawan, goblok semua, tolol. Saya dipotong berapa? Uang progresifnya hanya yang 3.700.000. Saya dipotong hampir 12 juta untuk bayar pajak. Pemerintah, kalian mau bikin masyarakatnya apa ini? Di media sosial, wanita ini mengeluarkan unek-uneknya tentang dana jaminan hari tua. Saat mencairkan JHT, dana tabungan selama ia bekerja itu dipangkas potongan pajak. Ternyata sebelumnya ia pernah mencairkan dana JHT. Namun, ia tidak pernah mendapat informasi yang jelas jika ada potongan pajak progresif untuk pencairan berikutnya. Sesuai aturan, jika belum pernah dicairkan sebelumnya, pencairan dana jaminan hari tua hanya dikenai PPh 5%. Jika jumlahnya di atas 50 juta rupiah. Untuk di bawah 50 juta rupiah, aman, tidak kena pajak. Nah, kalau dana JHT pernah dicairkan, ini hitungan pajak progresifnya. Makin tinggi saldo JHT Anda, potongan pajaknya juga semakin tinggi. Indis ekonomi yang disebut-sebut sebagai masa sulit, mereka yang tak lagi memiliki pekerjaan tentu sangat mengandalkan dana jaminan hari tua. Masa dipajakin lagi sih Pak? Kan toh kita juga udah ada pajak dari penghasilan juga. Harapannya ya pajak progresif ini dihilangkan sih sebenarnya. Dongkol juga sih, gedek sih saya kalau ada pajak-pajak begitu mah. Untuk iya. Saya juga baru tahu juga nih ada pajak. Ya, kalau bisa mah jangan ada pajak-pajak begitu biar enak nanti.
Pengamat ekonomi menilai, potongan pajak pada JHT menjadi isu sensitif di tengah kekhawatiran soal PHK. Bagian banyak yang rame karena ya tiba-tiba dia di PHK, dia nggak tahu proses ini, jadi dia kayak kurang siap-siap. Kan orang kalau udah mau pensiun kan biasanya dia jauh-jauh hari dia udah lihat tuh, oh nih mekanisme ngeluarin uangnya gimana gitu. Again, saya rasa ini adalah tren yang lebih mengerikan daripada soal diskusi soal jaminan hari tua, tetapi tren takutnya ada gelombang PHK lagi di triwulan ini. Dan saat ini seakan-akan pemerintah itu belum melakukan efisiensi. Jadi pengurangan belanja pemerintah dia belum lakukan. Yang ada dia malah mengejar si pajak itu. Tetapi pajak yang dikejar, saya rasa juga nggak tepat. Karena memang yang dikejar itu adalah kelas menengah kan. Kelas menengah atau bahkan kelas bawah. Ya kan kita harus ingat konteksnya ya, kelas menengah itu gaji hanya sekitar 2 juta sampai 10 juta. Sebelumnya perekonomian Indonesia diakui Presiden Prabowo tengah dalam fase anomali. Di tengah pertumbuhan ekonomi, jumlah masyarakat kelas menengah justru menyusut dan penduduk miskin bertambah. Tim MTech Media melaporkan. Halo guys, rakyat hari ini sudah muak karena banyak uang rakyat yang dikorupsi triliunan bahkan ribuan triliun rupiah. Dan dari kasus MBG, ini bukan persoalan tindak pidana korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan rakyat Indonesia. Program MBG lahir dengan tujuan mulia. Namun negara tidak boleh hanya melihat niat, melainkan hasil dan tata kelolanya. Kebijakan sebesar ini seharusnya diawali kajian akademis yang komprehensif, analisis risiko, pilot project, audit independen, serta penguatan sistem pengawasan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, program berjalan dengan skala nasional langsung membuat belasan ribu SPPG, dan ternyata justru dimanfaatkan untuk korupsi. Akibatnya, publik semakin yakin tata kelola MBG kacau dan publik minta MBG di stop dahulu. Publik melihat kekacauan distribusi, banyak korban keracunan makanan, hingga ada ratusan manipulasi titik MBG yang ternyata tidak ada. Penguasa jangan berhenti menyalahkan koruptornya, karena persoalan terbesar bangsa ini bukan sekedar koruptor. Persoalan terbesar bangsa ini adalah sistem yang memungkinkan korupsi terus lahir dari generasi ke generasi. 28 tahun setelah reformasi tahun 1998, elit politik terlalu sibuk membangun demokrasi prosedural, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik, tetapi gagal membangun institusi yang kuat, transparan, dan tahan terhadap korupsi. Para elit partai politik dan bahkan sebagian aktor yang dulu mengatasnamakan pejuang reformasi setelah mencapai kekuasaan seperti Budiman Sujatmiko, Pius Lustri Landang, Fahri Hamzah, Nezar Patria, Faisal Riza, dan masih banyak lagi yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mereka semua harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan sistem yang terjadi hari ini. Mereka menikmati kekuasaan hasil reformasi, tetapi gagal menyelesaikan akar masalah bangsa, lemahnya penegakan hukum, mahalnya biaya politik, dan suburnya praktik korupsi yang memperlebar jurang antara rakyat miskin dan kelompok elit yang semakin kaya. Karena sudah banyak terjadi korupsi, yang salah satunya kasus korupsi MBG ini menyangkut hak jutaan anak Indonesia, maka hukuman harus setimpal dengan dampak kejahatannya. Bukan hanya di penjara, tapi koruptor asetnya harus dirampas, hak politik dicabut seumur hidup, keluarganya yakni anak-anaknya tidak boleh masuk akademi militer, kepolisian, jadi PNS, dan tidak boleh menerima manfaat bansos, BPJS, dan fasilitas lainnya dari negara. Rakyat sudah muak dengan korupsi yang membawa negara ini rusak. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia rilis terbaru tahun 2026 mencatatkan skor 34 dari skala maksimal 100. Artinya apa? Indonesia masuk negara sangat korup. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan sekitar 84% masyarakat setuju atau sangat setuju koruptor kelas kakap dihukum mati. Bagaimana menurut kalian?